Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di CH Pro Audio Batam. Hari ini agendanya kita mau belajar teori lagi, guys. Teori tentang apa, Mas? Ya, ini tanda tanya. Jadi saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar ya. Dan saya lihat komentarnya hampir sama seperti itu. Ya, saya contohkan dari komentarnya Mas Baharudin ini. Contoh komentar dari Mas Baharudin. Ini banyak yang berkomentar seperti ini. Teman-teman bisa baca ya. Merakit power hidup sih hidup. Suaranya ya merdu. Cuma daya tahan jangka lamanya sering bermasalah. Bagaimana solusinya, bos? Seperti itu. Jadi pada intinya itu Mas Baharudin itu merakit power itu ya berhasil, bunyi bagus sesuai yang diharapkan ya, karena suaranya merdu. Tapi untuk jangka lama atau ketahanannya itu ya sering bermasalah seperti itu. Penyebabnya apa? Ya, jadi di sini kita tulis why. Why ya, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi seperti ini, guys. Ya, kita masuk ke pembelajaran ya. Mohon maaf ini para master ya. Bukan maksud menggurui, kita hanya berbagi, siapa tahu bermanfaat, seperti itu aja, guys. Oke. Untuk merakit sebuah power itu ada SOP yang teman-teman harus perhatikan ya. Ada SOP yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kemarin ada yang bertanya juga tentang hal yang serupa, malah membandingkan ya antara power rakitan ya, PW rakitan dengan PW pabrikan. Nah, saya harus meluruskan ini ya. Saya harus meluruskan ini. Power rakitan dan power pabrikan ini nanti ada hubungannya ke situ. Ada mitos di sini ya. Ada mitos. Ada mitos. Untuk mitos dari power rakitan itu powernya gampang rusak atau sering bermasalah. Seperti itu mitosnya. Kemudian kalau beli power pabrikan ya, yang power pabrikan ini itu beli mahal-mahal tapi servisnya susah ya. Memperbaikinya susah ya. Jadi kalau mitos ini ya, namanya mitos kan belum tentu benar. Ya, guys. Jadi kalau mitos power rakitan misal gampang bermasalah atau rusak, itu tinggal siapa yang merakit. Ya, pakai SOP apa seperti itu. Kemudian power pabrikan di servis susah, ya, itu tinggal siapa yang nyervis ya kan. Kalau yang nyervis pro ya pasti bisa. Untuk power pabrikan itu gampang ya. Ini para master ini ya banyak yang bisa ya. Terus untuk power rakitan pun juga siapa yang ngerakit dulu bisa sering bermasalah seperti itu. Berarti yang jelas kalau power pabrikan ini dia bisa bertahan lama itu karena jelas QC standar atau QC-nya good, bagus, good. Tapi ketika power rakitan siapa yang merakit itu juga menjadi QC atau QC, bagian finishing pengecekan power itu layak enggak untuk dikasihkan ke konsumen. Berarti ya tukang rakitnya itu sendiri untuk di bagian QC-nya. Nah, kalau power pabrikan itu walaupun beda orang yang ngecek, beda orang ya, beda orang yang ngecek untuk power pabrikan, itu satu SOP atau satu aturan ya. Satu SOP. Tapi kalau untuk power rakitan ya beda kepala, beda cara ngisinya, beda kepala, beda cara testing
dari kelayakan sebuah power rakitan ini. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya seperti itu. Berarti kita langsung membahas ke intinya saja di bagian power rakitan. Yang ditanyakan kan seperti itu. Nah, ini saya ingin menerangkan tentang mitosnya dulu ini. Kalau ini mitos ini nggak bener ya. Kalau beli power pabrikan terus servisnya susah, terus kalau beli atau ngerakitkan power gampang rusak atau bermasalah, itu mitos ya. Jadi tergantung yang seperti saya terangkan barusan ini. Oke, langsung ke intinya. Ini ada sambungannya soalnya nanti ya. Jadi power rakitan dirakit suaranya bagus merdu, tapi jangka lama kok sering bermasalah. Oke, atau mungkin diputar lama bermasalah. Mungkin mutar 1 hari 2 hari bermasalah, cepat panas, gampang meledak. Itu kenapa? Padahal ya ngerakitnya sudah bener ya, ngerakitnya ya juga nggak salah, seperti itu, kok gampang rusak kenapa? Jadi gini ya. Nah, itu sambungannya yang tadi ya. Power rakitan ya, PW rakitan itu juga memerlukan komponen yang bagus ya. Nomor 1 kita cari di bagian poinnya, komponen harus yang original, komponen ori ya. Bagus saja ya, kita tulis bagus. Nanti kalau ori bingung yang nyari ya, karena untuk komponen ini macam-macam. Komponen yang bagus seperti itu. Contohnya seperti inilah. Kita katakan ya, kita sama-sama merakit power dengan kapasitas 5 ampere. 5 ampere. Kemudian punya sampean 5 ampernya ini bisa dikatakan trafonya merek A, model trafo banci atau tidak murni. Kemudian saya juga ngerakit 5A dengan trafo merek B, murni ya. Ya jelas ketahanannya yang bagus yang murni ya, bagus yang murni daripada yang banci. Ini sudah jelas. Jadi ngerakit power atau power rakitan sering bermasalah atau tidak sering bermasalah, itu tergantung perakit. Karena kalau di power rakitan, tukang rakit juga sama dengan QC. Kalau di pabrik, tukang rakit sendiri, QC sendiri, SOP-nya masing-masing. Jadi seperti itu lur. Bisa dicerna ya. Nah, terus bingung. Ini pasti bertanya lagi teman-teman. Nah, terus cara milih komponen yang bagus itu gimana? Saya ngerakit aja baru belajar 1 bulan kan gitu. Oke. Jadi komponen yang harus bagus terutama itu di bagian mananya mas, biar awet kan gitu pertanyaannya kan sekarang kan. Oke, kita kasih paham ya. Asik, udah kayak guru elektronika aja saya ini lur. Ini kita sama-sama belajar, ini tidak menggurui, mohon maaf sekali ini ya. Oke, bercanda. Komponen pada perakitan power yang harus bagus agar tidak berkendala itu yang pertama, asik. Yang pertama adalah PSU. PSU itu meliputi trafo ya. Trafo. Kemudian meliputi elko. Nah, elko wes gini ya. Pertama PSU. Kita bahas dulu PSU-nya. PSU-nya sampean gimana? Kalau PSU trafo saja sudah menggunakan trafo bencong atau trafo yang tidak murni, itu kan ada itu trafo 10 ampere harga 150.000. Itu dibeli. Padahal trafo 10 ampere itu harga standarnya ya sekitar 800 sampai 900 sekarang. Waduh, tulisannya jelek banget. Ya, pada intinya seperti itu.
itu kan sudah melewati batas SOP ya. Jadi dari segi trafo aja sudah bisa dilihat trafonya itu berkualitas atau tidak. Kalau pabrik ya jelas SOP dia produksi sendiri, kualitas dia sendiri, dia menguji sendiri trafo itu. Oke. Nah, kalau power rakitan ini kan harus kita yang menentukan. Kita mau pakai trafo yang apa? Kualitas enggak trafonya? Nah, kalau beli trafo banci, ya kemungkinan jangankan 1 hari mutar lagu ya. Mungkin ya 4 lagu, 3 lagu udah berasap trafo ini. Ya, berasap. Kan gitu lur. Ya enggak masuk akal ya. Oke. Dari PSU itu meliputi trafo, elko, dioda juga ya. Diodanya ori enggak. Dioda murahan harga 10 ribuan. Itu udah dapat 25 ampere terus 35 ampere ya, itu baru dimasukkan tegangan di atas 45 aja udah berasap. Kan gitu. Dioda. Tahu kan dioda, kiprok, sering kita bahas lah. Terus kemudian di bagian elko. Ya teman-teman pakai elko janda ya. Tahu ya merek janda. Itu mau bertahan sampai kapan? Ya dengan tegangan misal dikasih tegangan 60 atau 65, otomatis elko ya meledos lur. Ya, atau meledak. Untuk jangka lama juga nggak bagus pada hamil elko-nya. Ini kan harus sesuai SOP mulai dari komponen. Nah, elko ya minimal ya beli yang bagus, harga 40 ribuan ke atas itu yang udah lumayan. Kalau 40 ribuan ke bawah teman-teman beli ya itu udah, walaupun kelas rumahan pun ya juga mending yang bagus ya, walaupun kelas rumahan. Tuh PSU meliputi trafo, elko, ya, dioda itu tadi ya. Dioda biar enggak lupa. Dioda. Ini juga harus yang bagus. Trafo banci mau jangka lama ya nggak bisa. Elko nggak ori isi aspal mau jangka lama. Berharap elko ini bisa menampung dengan yang kita harapkan dan bekerja dengan yang kita harapkan, ya akhirnya hamil atau meledak. Dioda pun sama. Dioda beli yang murah aja, dipikir dioda ini nggak penting kan gitu kan. Ya dulu saya juga gitu juga loh, nggak apa-apa, namanya kita belajar kok. Dioda ini saya anggap nggak penting dulu, ini dioda kecil untuk apa ini, nggak beli aja beli yang murah-murah, ya akhirnya kurang maksimal atau trouble di sini juga dioda tuh. Oke, jadi jangan asal-asalan memilih komponen. Tingkat keberhasilan jangka lama untuk merakit sebuah power itu di komponen. Selisih 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 itu mending beli komponen yang bagus. Makanya kan saya sering ngomong masalah elko ini. Elko itu nggak usah banyak-banyak, yang penting original kan gitu. Kita pakai elko sepasang ini aja nggak apa-apa kalau memang dananya nggak ada. Tapi yang bagus, daripada teman-teman beli 4 biji atau 2 set, 3 set dengan kualitas yang jelek ya, itu mending yang 1 set tapi ori. Ini sering sekali saya sampaikan nih masalah elko ini juga lur. Ya oke. Wes, ini waktunya ini agak panjang ini. Pokoknya nggak apa-apa. Kalau yang mau nonton monggo, yang mau skip monggo. Wes gitu aja. Ini yang penting bermanfaat. Kemudian setelah PSU ini meliputi trafo, elko, dioda. Yang kedua apa? Yang kedua adalah driver. Nah, driver seperti ini ya. Ini video nggak saya skip lur. Band panjang, band nggak ada tipu-tipu. Driver ini ya, ini sering sekali pemula ya, termasuk saya dulu ya, dulu juga sama ini menentukan driver ini agak bingung saya.
driver yang pas untuk tegangan sekian itu drivernya apa, terus nanti kalau saya suplai ketinggian meledak enggak, kan gitu. Sama, jadi kalau untuk driver itu harus menentukan sesuai dengan kapasitas PSU. Jangan sampai driver kecil disuplai PSU yang terlalu gede, ya lama-lama ini bongko ya. Kok bongko, apa namanya, rusak atau meledak. Contohnya seperti ini. Di driver OCL 150 watt. Nah, OCL 150 watt ya. Ini tegangannya maksimal disuplai 24 volt atau ada yang 32 volt. Teman-teman dari trafo disuplai sampai 55 volt ya. Ini ya mungkin ya bertahan, tapi kan mungkin berapa hari aja. Bisa jadi seperti itu. Karena komponen-komponen yang ditanam di driver ini kan seharusnya kapasitasnya sampai 32 saja. Jangan lebih seperti itu. Terkadang 32 pun sebenarnya dia sudah panas. Tapi teman-teman nggak sadar, diajar musik terus taunya ya memang suaranya bagus, enak. Tapi lama-lama ini gosong. Entah komponen dalam seperti dioda yang seharusnya 2 ampere dia 1 ampere. Kemudian untuk di bagian zener yang seharusnya 1 watt dia, yang harusnya 2 watt dia 1 watt. Kan gitu lur. Jadi driver ini harus benar-benar sehat ya. Driver itu harus benar-benar sehat dan sesuai kapasitas dari PSU. Ya, kebanyakan ada seperti ini. Kemarin banyak sekali pertanyaan. Pemula ya. Pemula itu pengen ngerakit power 65 CT yang 65 CT. Nah, ini kan udah paling gede di kelas AB ya. 65 CT ini semua komponen harus super. Ya. Terus tetap menggunakan driver 504 tanpa modif sama sekali untuk di bagian komponen. Ini bunyi, siapa bilang nggak bunyi ini? Bunyi bagus, kuat. Kuatnya sampai kapan? Gitu. Nah, baru 4 hari cek sound biasanya bagus, akhirnya ini KO. Yang KO transistor diferensial, kemudian untuk di bagian transistor drive-nya ya J4793. Karena sebenarnya ini maksimalnya di 80 volt DC. Sedangkan kalau pakai 65 CT ini ketemunya 91. Kemarin kita udah hitung. Nah, ini. Seperti ini. Ini harus sesuai. Terus komponen driver pun jangan asal-asalan. Ini penentu juga. Jadi komponen di bagian driver ini jangan asal-asalan. Wes gini aja. Teman-teman nengok di bagian online shop. Wes kita bahas aja Shopee gitulah ya. Sebut aja wes biar enak. Banyak driver di Shopee. Sama-sama driver misal kita ngomong ya 504 gitu ya. Pokoknya yang terkenal pokoknya yang udah menjamur lah. 506 MCRD kemudian driver yang lain lah, pokoknya banyak banget. AXL audio terus ya pokoknya sebanyak wes driver ini yang kelas AB ini. Kemudian ada driver racing, OCL balap, OCL balap dan lain-lain ya. Itu harus dilihat komponennya. Setiap orang upload jualan itu harganya beda-beda. Wes ya, harganya beda-beda. Wes gini aja daripada bingung ya. Teman-teman kalau mau ngerakit power yang 65 CT itu drivernya beli di saya saja ya, menggunakan driver UVC B3. Ini sudah saya buktikan sendiri untuk di 65 sampai 70 AC ya dari trafo. Itu aman ya, aman. Wes gini ya. Kalau yang 65 sampai 70 sampai 80 pun sebenarnya bisa,
Tapi kalau di kelas AB jangan tinggi-tinggi. 65 itu udah ngeri ya di kelas AB ini. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau merakit yang di bawah 65, itu teman-teman menggunakan SOCL saja. Itu sudah bagus untuk pemula. SOCL 506, 504 yang produknya dari tuner SIS atau enggak dari CKJ ya. Saya tidak promosi, tapi dari pengalaman saya seperti itu. Untuk produk dari tuner SIS itu lumayan bagus-bagus menurut saya ya. Untuk di bagian drivernya ini yang kelasnya produksi massal ya. Kalau untuk UMKM yang rumahan-rumahan itu ya, saya tidak menyarankan untuk teman-teman bisa menggunakan driver tersebut, karena UMKM itu juga menggunakan QC manual ya. Tapi ya monggo lah, saya bukan bermaksud untuk fanatik produk A produk C, itu monggo terserah teman-teman. Tapi sepengalaman saya saja seperti itu. Oke, driver ini ya. Terus teman-teman kalau biar tahu driver ini bisa high ya, bisa di supply tinggi atau enggak, itu dilihat dari mananya sih mas? Yang pertama adalah teman-teman milih driver itu yang dilihat resistornya aja dulu ya untuk pemula. Resistor R. Resistor ini kalau menggunakan resistor warna biru-biru, ini 4 gelang atau 5 gelang biasanya. Soalnya ada yang biru aja tapi KW ya. Biasanya kalau yang KW itu gelangnya cuma 4 atau 3 seperti itu. Kalau yang asli Taiwan atau yang kaki besar ya, menggunakan resistor yang biru-biru atau 1% lah kita ngomong ya, resistor 1%. Itu dia kualitasnya lebih bagus, toleransinya tidak besar. Toleransi itu apa mas? Saya nggak paham mas sampai ngomong apa. Toleransi itu misal seperti ini, driver itu nilainya 200 ohm. Kalau toleransinya terlalu besar, ini kan bisa meleset. Misal cuma 180 ohm misal, itu kan terlalu meleset. Tapi kalau menggunakan resistor yang Taiwan ini biasanya melesetnya itu nggak terlalu jauh, paling berapa persen seperti itu. Malah justru banyak yang tepat ya. Oke. Pertama adalah R, resistor. Dilihat dulu untuk pemula resistornya bagus nggak. Kalau driver saya semua pakai resistor Taiwan, dulur. Kemudian transistornya, transistor TR. Nah, biasanya di driver itu ada TR kecil-kecil ya, seperti di OCL itu ada TIP41, TIP42, kemudian A90 atau C4793, A1837 seperti itu. Itu transistornya cari yang high volt. Nah, caranya nyari gimana? Teman-teman buka Google, kemudian diketik misal transistornya TIP41. TIP41 ini diketik TIP41 dataset. Nah, dataset, ketik TIP41 dataset, nanti muncul ini datanya TIP41 ini di Google. Ini bisa sampai berapa volt disuplai, kemudian bisa kuat di suhu berapa atau tingkat panasnya berapa, kemudian dia bisa menghasilkan suara yang jernih atau jelek, dia respon di berapa, nanti pokoknya keluar semua. Nah, tinggal bandingkan. Misal ada satu lagi driver menggunakan TR drive-nya C4793. Nah, C4793 ini ya, C4793. Bandingkan, ini dicari juga datasetnya. Nah, misalnya TIP kuat di 80 volt misal, semisal ini ya. Kemudian yang ini kuat di sampai di 120 misal. Ini mungkin bukan dataset yang asli ya, cuman ini perbandingan misal. Berarti untuk di bagian ketahanan berarti besar yang ini, seperti itu. Nah, ini misal ya.
Nanti ada yang nangkepin serius, wah TIP 41 lebih besar ini dan itu. Enggak mas, ini misal. Oke, seperti itu. Transistor drive ya. Kemudian untuk di bagian IC, kalau misal driver ada IC-nya 506 itu kan ada IC-nya kayak apa namanya, TL 701 itu kan IC-nya. Itu dilihat juga original enggak seperti itu kan untuk DC offsetnya. Kalau DC offsetnya terlalu tinggi ya itu bahaya nanti ke speaker. Nah pokoknya wes gini aja, teman-teman cari komponen yang bagus-bagus, diketik aja, dicari sendiri komponen-komponen yang bagus, resistor terbagus seperti apa, transistor terbagus seperti apa. Jadi merakit sebuah power itu harus menggunakan komponen yang bagus, intinya seperti itu. Apalagi untuk drivernya ini banyak sekali jual driver murah-murah tapi diisi komponen-komponen yang nggak jelas ya. Saya sangat menyayangkan seperti itu ya. Saya dulu juga waktu belum paham juga pernah jadi korban kayak gitu ya lur ya. Beli beli driver murah dibandingkan toko lain ya, dipikirkan kayak gitu lur. Sama-sama SOCL 504 aja di sini harganya sampai 70.000. Kita beli yang 38.000 aja, ini sama-sama 504 loh, jangan salah bos. Di situ kita diuji selisih berapa tapi hasilnya lain. Karena kita tidak menguasai dari jenis komponen dan kualitas komponen waktu itu ya. Jadi ini saya karena pengalaman saya seperti itu ya kita bagikan ya. Mungkin teman-teman maksudnya saya kasih berbagi pengalaman seperti ini kan agar teman-teman bisa menyaring dan bisa langsung mempraktekkan tanpa mengalami ya, ibarat sedia payung sebelum hujan kan gitu guys. Oke, kemudian driver ini harus sesuai ya. Nomor 3, transistor dan pendingin. Ini sangat penting. Transistor Toshiba atau Sanken ya, seperti ini. Toshiba beli harga 16.000. Nah, ini suruh awet ya nggak bisa. Sanken beli harga 30.000, suruh awet ya nggak bisa. Nah itu bisa diperbandingkan. Transistor Toshiba ini teman-teman minimal beli yang 25.000 ke atas kayak gitu. Itu bagus kualitasnya, silikonnya gede. Terus Sanken beli yang 70 ribuan ke atas, itu bagus. Jadi transistor ini itu menjadi penentu. Makanya power pabrik itu QC-nya bagus karena dia memiliki produk dia sendiri ya. Seperti kayak Toshiba itu kan dia menggunakan apa ya kemarin itu yang terbaru itu TTC atau apa ya lur, saya lupa. Pokoknya ada produk-produk sendiri lah yang dia sudah menguji kualitasnya. Makanya kalau transistor pakai yang murahan terus kemudian tidak diberi pasta itu untuk apa ya, untuk pendingin itu kayak di pasta odol itu lur, untuk mendinginkan. Terus dari isolatornya juga yang murah ya. Isolator memang murah tapi kan ada kualitasnya. Kemudian dari segi pendingin dibelikan yang tipis banget itu ya. Itu satu lagu aja sudah panas minta ampun itu kayak gitu. Kemudian kipasnya ngirit ya, kipas 2 channel, kipasnya 1 itu pun nggak ngadap ke pendingin. Yang jelas merakit power agar jangka lama itu kualitas komponen diperhatikan. Kita harus belajar mengenai dataset setiap komponen ya, harus belajar itu. Dulu waktu saya ngerti ibaratnya paham tentang dataset komponen ini juga agak bingung ya. Merakit sudah benar,
ya, tapi ada aja kendala seperti kayak suara serak seperti itu. Ternyata MGE 340 ini nggak bagus, atau yang murah, yang cuak 3 seperti ini. Nah, ini MGE, ini jelek, harga 2000 saya beli ya, ada suara serak. Terus saya belajar lagi, terus yang bagusnya berapa, ada tipenya JE aja ternyata yang bagus, ada tulisannya on. Ini pengalaman ya lur ya, ini per biji harganya 6000 ya. Waktu itu saya mending beli yang ini langsung, kalau tahu 2000 ke 6000 kan selisihnya cuma berapa, 4000 rupiah, tapi perakitan kita awet ya enggak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ya, ini pengalaman aja ya, ini terakhir ini soalnya. Kemudian beli Elko itu ada yang harganya 20.000, namanya belajar merakit di rumah ya, saya beli 20.000 ya, tapi untuk tenaganya agak loyo ya, walaupun saya pakai sendiri kan nggak puas ya. Ternyata Elko itu harus yang berkualitas ya, seperti merek-merek Bombardier, seperti merek NCH. Kalau sekarang banyak Audio Vogue, Audio SR, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus belajar merakit menggunakan trafo banci. Kalau ini jarang, ini saya dulu ini. Tapi sebelum tahu tentang trafo banci dan murni ini penasaran, soalnya sama-sama 20 ampere kok, yang satu harganya cuma 200.000, kemudian yang satu harganya 1.200.000. Kalau kita masih belajar, kita beli ini yang 200.000, padahal ya jelas-jelas ini nggak bisa dipakai nanti. Yang 200.000 20 ampere nggak bisa dipakai ini ya, yang bisa dipakai yang 1.200.000 yang murni kayak gitu lur. Jadi semua itu perlu proses dan belajar ya. Jadi buat teman-teman saya hanya berbagi. Pada intinya kalau mau jangka lama, kualitas komponen dipelajari lagi. Kita merakit power itu bukan hanya memasang dan menyolder sesuai petunjuk atau sesuai dengan tutorial YouTube, tapi kita harus memahami setiap part itu. Misal memasang transistor ini ditanya dulu di Google ya, saya memasang transistor untuk fungsinya untuk apa transistor ini, kan gitu lur. Oh, setelah dicari di Google, oh transistor itu ternyata fungsinya untuk membantu transistor drive agar tidak panas. Nah, terus dicari lagi. Kemudian kalau yang tipe ini bisa disuplai sampai berapa? Nah, cari lagi. Oh, ternyata Toshiba J5200 itu bisa di supply sampai 230 volt yang original, misal seperti itu. Nah, kan lama-lama tahu ya. Lama-lama tahu, lama-lama paham ya. Kemudian cari lagi datasetnya, kira-kira resistor yang bagus itu yang seperti apa. Keluar resistor, jenis-jenis resistor paling bagus sampai terendah atau paling jelek. Nah, itu harus sampai ke situ kita lor, kalau mau bicara masalah QC ya. Soalnya namanya power rakitan itu paling penting itu memang di bagian QC. Kalau QC kita buruk ya udah ya, tapi memang harus, semua itu memang harus ada pengalaman ya. Kita belajar ini harus ada pengalaman. QC ini harus benar-benar top kalau power rakitan. Nah, nanti berkembangnya kita bisa membeli alat yang kiranya mendukung untuk diri kita untuk di bagian QC ini, seperti ESR kan, untuk ngecek transistor ini HFE nya bagus enggak, masih bagus enggak, seperti itu. Pokoknya nanti kita belajar lagi ya, masih banyak lagi yang kita mau bahas sebenarnya. Pokoknya teman-teman kalau video saya ini diupload, ditonton sampai habis, insya Allah
ilmunya ada, gitu aja. Dan sekali lagi saya tidak menggurui atau gimana, saya hanya berbagi agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya monggo dibantu supportnya channel saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.